Selamat datang di Jaya Channel. Saya kenalkan, nama saya Jaya. Hari ini kita akan bicara tentang resesi ekonomi dunia 2023 yang sejak tahun 2022 sudah banyak dibahas. Bahkan Bapak Presiden Jokowi pun mengatakan, hati-hati. Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan pun mengatakan, awas. Lalu banyak sekali media barat terus mengamplifikasi hal itu, bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun yang begitu berat terhadap ekonomi seluruh dunia. Bahkan ada yang mengatakan bisa-bisa nanti seperti depresi besar tahun 1929 di Amerika. Sedang di Indonesia banyak mengatakan ini nanti seperti krisis moneter 1997. Tapi ada juga yang bilang seperti ini. Tidak ada hubungannya antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yaitu mengatakan bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini, seperti kita berjualan, katakan ya kita punya warung, kita berjualan di jalan, ataupun yang berjualan di pasar, tidak akan terpengaruh tentang hal itu. Karena itu hanya ekonomi makro, tidak ada hubungan sama sekali. Benarkah seperti itu? Mari kita coba gali sebenarnya seperti apakah kondisi dunia dan khususnya Indonesia pada saat sekarang ini. Kalau kita bicara resesi, maka kita harus bicara tentang inflasi. Inflasi diartikan sebagai berikut, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini akan menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Yang dulunya dengan katakan dengan uang 20.000 sudah bisa beli telur 1 kilo. Tetapi jika saat sekarang mungkin dengan uang 25.000 baru bisa beli telur 1 kilogram. Itu berarti ada penurunan daya beli masyarakat karena adanya inflasi. Sedang gaji mereka tetap. Masuk ke resesi. Resesi ekonomi adalah penurunan yang terjadi secara signifikan dalam kegiatan ekonomi yang menyebar semua bagian bidang perekonomian dan berlangsung selama beberapa bulan. Ditandai dengan terkontraksinya atau turunnya PDB selama 2 kuartal atau lebih secara berturut-turut. Bila terjadi resesi, bisa dilihat dari menurunnya jumlah pendapatan, PDB juga terkontraksi, produksi industri akan menurun, lapangan kerja menyusut, dan menurunnya kegiatan penjualan barang dan jasa, baik di tingkat grosir maupun eceran. Itu salah satu tanda dari resesi. Dan sekarang di Indonesia, apakah terjadi seperti itu? Kebijakan pemerintah yang berfokus pada penanggulangan COVID-19. Kita ingat ya, di pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menghancurkan ekonomi Indonesia dan dunia. Pada saat itu ya, kita coba flashback kembali ke masa-masa itu. Sehingga ekonomi tidak berputar. Dan mereka mengalami apa yang disebut resesi. Semua negara berfokus pada bagaimana menanggulangi COVID-19 bagi penduduknya. Aktivitas perdagangan antar negara sangat menurun dan hanya berfokus pada perdagangan, vaksin, dan alat kesehatan, khususnya untuk penanggulangan COVID-19. Kemudian ada PPKM, kita ingat, itu juga menurunkan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Banyak terjadi PHK. Itu salah satu ciri adanya terjadi resesi ini. Kalau kita lihat data, memang tahun 2021 itu tahun 2020 itu pertumbuhan PDB kita negatif. Artinya perputaran ekonomi di Indonesia menurun drastis karena adanya COVID-19. Datanya nanti saya tunjukkan ya. Jadi tahun 2020 bagaimana kita minus dari mulai kuartal kedua sampai awal tahun 2021 kuartal pertama. Setelah itu Indonesia luar biasa. Tahun 2022 rebound, artinya apa? Meningkat drastis. Artinya apa juga? Bahwa Indonesia sudah berpengalaman dalam menghadapi krisis. Sejak mulai katakan krisis tahun 1997, krisis moneter. Dan kemudian didera oleh krisis COVID. Dan ternyata kita masih survive, masih bisa bertumbuh, bahkan rebound di tahun 2022. Tapi cilakanya, saat ekonomi dunia dan Indonesia khususnya sedang melakukan perbaikan, peningkatan kembali setelah COVID-19, pada tanggal 24 Februari tahun 2022, pecah perang Ukraina dan Rusia. Dampaknya, harga komoditas meroket, khususnya komoditas energi. Kemudian Rusia melakukan pemboikotan untuk pengiriman energi, baik berupa gas maupun minyak ke Eropa Barat, sebagai balasan atas sanksi yang diberikan oleh negara-negara Barat atas penyerangan Rusia terhadap Ukraina. Dampak di Eropa Barat terjadi inflasi dan akhirnya apa? Amerika pun terkena dampaknya karena Amerika sebagai mitra dagang utama daripada Eropa Barat. Kemudian
pada pertemuan WEF atau World Economic Forum di Davos mengatakan bahwa tahun 2023 sebagai tahun polikrisis. Tahun di mana semua masalah yang dihadapi umat manusia menjadi lebih terjalin, lebih merusak secara timbal balik dari sebelumnya. Dan pada akhirnya lebih sulit untuk dipecahkan. Dalam jangka pendek, masalah ini diringkas sebagai krisis biaya hidup. Silakan lihat ulasan tentang WEF pada episode sebelumnya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Benarkah ancaman resesi itu akan sampai juga ke Indonesia dan akan menghancurkan Indonesia seperti saat krisis moneter tahun 1997 sampai tahun 1998? Kita lihat dari negara tujuan utama komoditas dari Indonesia adalah dari kebanyakan ke Amerika dan Jepang, yang saat ini sedang mengalami goncangan ekonomi karena inflasi yang membumbung. Dan respon normalnya, negara-negara yang sedang tergoncang ekonominya akan melakukan sedikit pengetatan. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Benarkah ancaman resesi akan menghancurkan ekonomi Indonesia, bahkan seperti tahun 1997 sampai tahun 1998, di mana Indonesia menghadapi krisis yang disebut sebagai krisis moneter. Uang saat itu sangat sulit didapat, pekerjaan sulit tidak ada bahkan ya. Kemudian antrian di mana-mana untuk memperoleh barang murah. Apakah nanti akan seperti itu tahun 2023? Kita hari ini, bulan ini kita sudah mau sekitar Februari akhir. Kelihatannya nggak ada tanda-tanda apa-apa. Kenapa? Apakah keliru? Ramalan atau prediksi dari para pakar, bahkan Menteri Keuangan pun mengatakan harus hati-hati di tahun 2023. Coba kita lihat, kekhawatiran mereka berasal dari mana sebenarnya. Yang pertama adalah dari neraca perdagangan Indonesia. Ekspor Indonesia paling besar adalah ke Amerika maupun ke Jepang. Saya sebutkan ya, 5 besar dari perdagangan Indonesia ke negara-negara luar. Yang pertama adalah Cina. Cina menguasai 19,48% dari seluruh perdagangan internasional Indonesia. Kedua, Amerika Serikat menguasai sekitar 11,44%. Ketiga, Jepang menguasai sekitar 8,37%. Kemudian pada ranking keempat, Singapura, negara tetangga kita, menguasai perdagangan internasional Indonesia sebesar 6,53%. Kemudian nomor 5, India dengan 6,37%. Jadi kita paham, jika terjadi gejolak di negara-negara tujuan ekspor dari Indonesia, maka dampaknya juga di Indonesia akan terjadi sedikit gangguan ekonomi. Tapi untungnya, kita nomor 1 komoditi ekspor kita adalah ke Cina, yang sampai saat sekarang itu masih aman, sedang di Amerika dan Jepang sudah mengalami gejolak ekonomi. Kemudian pertanyaan, kenapa di Amerika gejolak ekonomi yang terjadi seperti apa? Jadi begini, rata-rata inflasi Amerika dari data 25 tahunan itu hanya rata-rata 1-2% saja per tahun, sangat rendah. Sedang tahun 2022, setelah pecah perang Ukraina dan Rusia, meroket tinggi sekali, bahkan di bulan April mencapai puncaknya, yaitu 9,1% rata-rata inflasi di Amerika. Hal ini membuat panik dari seluruh penduduk atau masyarakat Amerika, bahkan juga pemerintahnya juga panik. Dan kepanikan itu menyebar ke seluruh dunia, khususnya ke Eropa Barat yang menjadi mitra dagang utama dari Amerika. Sehingga tidak mengherankan berita-berita di media Barat itu kebanyakan adalah cerita suram tentang tahun 2023. Nah, di Amerika sendiri, saya cerita tentang penanganan inflasi. Mereka biasanya melakukan dengan pemberian insentif atau rabat. Jadi uang pajak dari masyarakat sebagian dikembalikan. Itu adalah beberapa trik fiskal untuk meredam inflasi yang membumbung tinggi. Dan Indonesia juga beberapa kali melakukan seperti itu. Seperti pada waktu COVID, mendapatkan resiko dul untuk pembayaran utang maupun keringanan pajak. Dan hasilnya cukup menggembirakan. Terjadi penurunan sedikit demi sedikit, walaupun sedikit demi sedikit ya. Di tahun 2023 sudah agak lumayan nih, ada sedikit penurunan.
Jadi di bulan Januari 2023 inflasi sudah menurun menjadi 6,4%. Ini sangat menggembirakan karena akan berdampak positif pada semua mitra dagang Amerika. Kemudian bagaimana hubungan langsungnya dengan Amerika? Tadi sudah saya singgung ya, bahwa karena gejolak ekonomi di Amerika, maka karena sebagai mitra dagang utama atau ekspor dari Indonesia, maka gejolak itu juga ikut merembet ke Indonesia. Tetapi untungnya Cina masih sebagai nomor satu, sebagai mitra dagang nomor satu, yaitu menguasai 19,48% tadi. Jadi masih aman. Sepanjang Cina masih pertumbuhan ekonominya masih baik, walaupun sekarang sudah sedikit melambat, aman. Tapi prediksi Cina itu aman itu karena begini. Pada perang Ukraina-Rusia, yang paling diuntungkan sebenarnya adalah apa? Cina. Karena apa? Karena Rusia sangat membutuhkan Cina pada waktu perang Ukraina dan Rusia. Jelas Rusia tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya dengan membeli dari Barat karena adanya sanksi ekonomi dari Barat. Sehingga apa? Mereka lari ke Cina untuk membeli produk-produk barang kebutuhan Rusia. Sehingga diuntungkan pada saat sekarang adalah karena perang Rusia dan Ukraina adalah Cina terutama. Sehingga pada saat itu kita bisa melihat bahwa ternyata Indonesia cukup aman karena Cina sampai sekarang ekonominya juga aman karena permintaan dari Rusia meningkat akibat gara-gara sanksi Barat terhadap Rusia. Nah, itu sekarang kabar gembiranya kan di situ. Kalau dilihat dari nilai nominal ekspor Indonesia ke Cina yang sebesar 19,48% yang menguasai seluruh ekspor Indonesia, nilainya adalah 31,78 miliar dolar Amerika. Besar itu ya. Sangat banyak menyumbang ke PDB itu. Lalu sekarang perdagangan aman. Kita anggap cukup aman ya. Cina saat sekarang malah yang berkibar gara-gara perang Ukraina-Rusia. Tetapi walaupun agak sedikit goncang di Amerika dan Jepang, pasar kita, tapi di Cina kemungkinan masih cukup bisa meningkat. Kemudian kita masuk ke dalam negeri. Resiko terhadap resesi itu kan inflasi terutama. Kalau tadi kita terkait dengan perdagangan luar negeri adalah sumbangan ke produk domestik bruto yang kita harapkan akan tetap bertumbuh pada tahun 2023. Inflasi di Indonesia ini juga kita harus syukuri ya. Jadi di Desember tahun 2022 inflasi itu sebesar 5,51%. Kemudian di bulan Januari 2023 malah menurun sebesar 5,28%. Tapi ini mungkin karena libur akhir tahun ada peningkatan sehingga menyumbang pada nilai inflasi kemudian turun di Januari. Kita harapkan akan stabil ke depan. Saya coba kutip dari tinjauan kajian ekonomi Outlook. Jadi mereka menyatakan seperti ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 diproyeksikan sebesar 4,9 sampai 5,2%. Cukup bagus ya dalam kondisi yang berat seperti ini. Sedangkan tingkat inflasi sebesar 3,25 sampai 3,75%. Semoga bisa seperti itu, kita bisa tekan. Karena kita khawatir juga nanti bulan mungkin April Mei ya itu kan Lebaran. Biasanya akan naik sedikit nih inflasi. Sementara mereka memprediksikan nilai tukar rupiah berada di kisaran 15.676 sampai 15.877 rupiah per dolar Amerika. Cukup aman proyeksi mereka. Tentunya dengan SNK, saran dan ketentuan berlaku seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Sepanjang Cina aman, kita juga aman. Karena saat sekarang Amerika dan Jepang bergejolak. Moga-moga Jepang juga aman. Nanti Jepang aman, Amerika aman, kita aman semua. Dunia tidak jadi resesi 2023. Seperti itu mungkin. Kemudian apa sebenarnya harus kita lakukan untuk menjalani 2023 ini? Ada optimisme, ada pesimisme, campur-campur. Jadi yang utama adalah bagi para pengusaha, kontrak-kontrak lama perlu dilakukan review ulang untuk mengantisipasi perubahan ekonomi di masa depan. Kita tahu penyumbang inflasi dunia yang termasuk terbesar adalah dari sektor energi, minyak dan gas. Sehingga kita perlu melakukan review ulang terhadap klausul kontrak tentang penyesuaian harga energi atau BBM sebagai komponen utama produksi
terutama di bidang-bidang pertambangan, kehutanan, di bidang di bidang-bidang yang menyerap banyak energi, khususnya BBM. Kemudian bila bergerak dalam komoditi ekspor, khususnya yang berbasis pembayaran dolar, lakukan review ulang skema pembayaran. Memang secara prediksi, rupiah cukup kuat untuk bertahan terhadap gempuran dolar. Kita tidak tahu nanti kebijakan Amerika ke depan seperti apa untuk menghadapi inflasi yang sedang mereka alami saat sekarang. Sehingga kita harus perlu berhati-hati. Kalau bisa lakukan review lagi tentang pembayaran berdasarkan dolar tadi. Bagi para pengusaha UMKM, tetap berproduksi, cari celah baru. Dan ini didorong oleh pemerintah sebenarnya. Pemerintah banyak mengucurkan dana untuk peningkatan kelas istilahnya terhadap UMKM, baik dari sisi manajemen, sisi permodalan maupun juga sisi produksi. Dan pemasaran juga dibantu melalui pameran-pameran yang sebagian besar juga free atau bebas biaya. Ini yang perlu diperhatikan adalah jika ingin mencari pasar luar atau pasar ekspor, pertimbangkan pasar non-tradisional seperti di Timur Tengah, ya, Arab, Qatar, Dubai. Itu masih sedikit barang-barang Indonesia masuk ke sana. Dan mereka saat sekarang masih cukup aman ekonominya. Itu gambaran dari resesi yang bisa saya sampaikan. Jadi yang pertama adalah kita jangan terlalu ekstrim memandang bahwa risiko itu akan sangat besar, sehingga kita tidak bergerak, kita diam saja, tidak mau melakukan apa-apa, ketakutan, kita simpan uang, tidak dilakukan investasi, itu juga keliru. Kedua, yang terlalu optimis, pokoknya tembak aja langsung, itu juga kurang bagus. Jadi kita ambil jalan tengah bahwa kita harus tetap berhati-hati, lakukan investasi, tetap lakukan investasi, jangan berhenti untuk bergerak, tetap berusaha. Demikian dari saya, salam, semoga sukses semua para teman-teman pengusaha maupun karyawan. Terima kasih.